Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita berjumpa kembali dan kita akan belajar di materi yang sama seperti beberapa minggu lalu, yaitu mengenai bilangan bulat. Tapi pada kesempatan kali ini kita sudah tidak mempelajari bagaimana pengoperasian bilangan bulat, lalu konsekuensi bilangan bulat. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua topik baru tentang bilangan bulat. Yang pertama, kita akan belajar mengenai perpangkatan. Mungkin ada yang sudah pernah dengar apa itu perpangkatan atau bentuknya seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa. Tapi kalau yang masih belum tahu, ya kita belajar bersama. Lalu yang kedua ada KPK dan FPB atau kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Pertama kita belajar tentang perpangkatan. Mungkin kita pernah menemui ya, atau kalian pernah menemui seperti ini. Ada perkalian bilangan yang sama tapi sangat panjang, atau mungkin kalian pernah mendengar jarak bumi ke matahari itu sekian meter, sekitar 150 miliar meter. Kalau miliar meter berarti nolnya ada 10. Itu kalau kita nulisnya sambil ngantuk mungkin nolnya kurang 1 waktu nulis, atau mungkin nolnya kelebihan 1 waktu nulis. Karena seperti ini, itu yang menyebabkan kenapa kok harus belajar perpangkatan. Misalkan perkalian yang panjang ini itu ternyata bisa disederhanakan dengan perpangkatan, atau bilangan yang nolnya terlalu banyak ini juga bisa disederhanakan dengan perpangkatan. Seperti apa? Perpangkatan didefinisikan seperti ini. Jadi misalkan ada bilangan bulat A dengan n bilangan asli, A pangkat n itu, jadi ini ya, A pangkat n itu yang kecil di atas, itu disebutnya pangkatnya. A pangkat n itu sama dengan A dikali A sebanyak n suku atau sebanyak n. Jadi misalkan ada 4 pangkat 5, berarti ada itu sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 dikali lagi 4 dikali lagi 4 sebanyak 5 kali, atau sebanyak 5 suku. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, arti dari 4 pangkat 5 itu sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 5 kali atau 5 suku. Dimana 4 itu bilangan bulat, 5 juga bilangan asli. Seperti ini berarti sudah memenuhi syarat. Oke. Lalu sifat-sifat perpangkatan yang dikenalkan pada kesempatan kali ini ada 3, yaitu kalau misalkan ada dua bilangan bulat yang sama terus punya pangkat ini ya, n sama A pangkat n dikali A pangkat m, itu kalau dikalikan pangkatnya boleh dijumlahkan. Sebaliknya kalau pembagian dibagi A pangkat n dibagi dengan A pangkat m, itu boleh pangkatnya dikurangi. Kalau tadi kan perkalian boleh dijumlahkan, kalau pembagian boleh dikurangkan untuk menyederhanakan bentuk ini. Nah kalau seperti ini, kalau ada A pangkat n lalu ditambahkan lagi n, berarti
boleh dikalikan. Contohnya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 misalnya, itu boleh dijumlahkan jadi 2 pangkat 2. Jadi boleh dijumlahkan jadi 5 tambah 3 8 gitu ya. Kenapa? Karena perkalian. Lalu kalau pembagian, misalkan ini diganti pembagian, misalkan ini diganti tandanya jadi pembagian. Kalau 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3, hasilnya berapa? Berarti ini pangkatnya boleh dikurangi. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, itu pangkatnya boleh dikurangi. 5 dikurangi 3, 2. Ini ya. Lalu yang terakhir, misalkan 2 pangkat katakan 2, lalu dipangkatkan lagi dengan 3, berapa? Jadi 2 pangkat 6. Kenapa? Ini pangkatnya dikalikan 2 kali 3 jadi 6. Oke. Nah, kalau tadi kan kita belajar tentang pangkat, dimana kalau 12 pangkat 2 itu berarti 12 kali 12 banyak 2 kali. Sama dengan berapa? 144. Kalau sekarang tadi kan pangkat, kalau sekarang akar pangkat 2, berarti dibalik. Kita mencari 144 itu berapa dikali berapa ya? Ternyata 144 itu hasil dari 12 kali 12, maka 144 itu akar dari 144 itu 12. Gitu ya. Ini jawabannya 12. Kenapa? Saya ulangi lagi, kenapa kok jawabannya 12? Karena 144 itu hasil dari 12 dikali 12 ini. Ya. Tapi misal Pak, saya caranya bingung dengan gimana saya bisa tahu kalau 144 itu 12 kali 12. Pasti kan lama nyarinya. Dicoba-coba satu-satu ya. Ya, ada caranya yang ada sesuai di buku itu, caranya diuraikan. 144 itu dibagi 2 berapa ya? Bisa dibagi 2 atau tidak? Bisa kan ya? Berarti tulis dulu 2, tulis akarnya dulu, terus tulis 2. 144 dibagi 2 berapa? 72. 72 bisa dibagi 2 atau tidak? Bisa kan ya? Jadi tulis lagi 2. Berapa 72 dibagi 2? 36. Oke. 36 bisa dibagi 2 atau tidak ya? Bisa kan ya? Tulis lagi 2. 36 dibagi 2 jadi 18. 18 ternyata masih bisa dibagi 2. Tulis lagi 2. 18 bagi 2 itu tadi 9. 9 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Hasilnya 4,5 bukan bilangan bulat. Berarti bisa dibagi 3 enggak? Bisa ternyata bisa dibagi 3 ya. Ditulis 3 dibagi 3 3 bisa dibagi 2? Enggak bisa. 3 bisanya dibagi 3. Tulis lagi 3 bagi 3 1. Kalau sudah 1 sudah selesai. Jadi 144 akar pangkat 2 dari 144 itu bisa diuraikan jadi akar 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3.
Nah, karena ini pangkat 2 atau akar pangkat 2 itu bisa saja atau boleh nggak ditulis, atau boleh juga ditulis. Boleh nggak ditulis seperti ini boleh. Seperti ini boleh nggak ditulis atau boleh ditulis akar pangkat 2-nya. Nah, karena ini akar pangkat 2, kalau ketemu dua bilangan yang sama, kita jadikan pangkat 2 ya. Mulai dari sini. Ini ada 2, 1, ini ada 2, ini sudah 2 ya. Jadikan 2 pangkat 2. Lalu ini 2 kali 2 dijadikan 2 pangkat 2. Ini 3 dan jumlahnya ada 2, dijadikan 3 pangkat 2. Kalau sudah angkatnya 2 semua, baru kita keluarkan. Boleh akarnya boleh dihapus, lalu pangkatnya juga dihapus. Jadi 2 kali 2 kali 3, 2 kali 2 4, 4 kali 3 12. Jadi akar pangkat 2 dari 144 itu 12. Selanjutnya akar pangkat 2 dari 81. Akar pangkat 2 dari 81 ya sama kayak tadi. 81 bisa dibagi 2 enggak ya? Nggak bisa. Bisa dibagi 3 enggak? Bisa. Ditulis. Ini ditulis. 81 dibagi 3 bisa. Berapa 81 bagi 3? 81 bagi 3 itu 27. 27 bisa bagi 3, tulis lagi. Dan seterusnya sampai ketemu 1. Ternyata 81 itu bisa diuraikan jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sama seperti tadi, karena ini pangkatnya 2, maka dicari 2 pasang. Nah, ini sepasang, tapi harus sama loh ya. Nggak boleh 3 sama 2 dipasangkan, nggak boleh. Harus sama, 3 dengan 3, 3 dengan 3. Kalau sudah berarti ada ini dijadikan 3 pangkat 2. Nah, yang ini dijadikan ke sini 3 pangkat 2. Oke, nah sudah kan, sudah jadi pangkat 2 semua. Ini akar pangkat 2. Ini boleh dihapus akarnya, sama pangkatnya boleh dihapus. Jadi akar pangkat 2 dari 81 itu 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi akar 81 itu 9. Nah, sama seperti pangkat 2 tadi, ini akar pangkat 3. Sama. 64 diuraikan dulu berapa? Tapi bedanya di sini, kalau tadi kan 2 pasang. Ini 2 pasang bilangan yang sama dijadikan bilangan kuadrat ini ya, bilangan pangkat 2. Tapi ini pangkatnya 3, jadi nggak boleh dikeluarkan. Nah, terus gimana? Dia dijadikan ini diuraikan 2 pangkat 2 berapa ya? 4 kan? Nah, 4 dikali 4 pangkat 2. Sifat yang tadi, sifat perkalian, pangkatnya boleh dijumlahkan. 2 ditambah 1 jadi 4 pangkat 3. Nah, karena ini sudah sama, sudah akar pangkat 3, di dalamnya ada 4 pangkat 3. Sudah sama-sama 3, akarnya boleh dihapus, pangkatnya juga dihapus. Jadi sisanya 4. Jadi akar pangkat 3 dari 64 itu 4 ya. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan materi sesuai dengan yang saya bahas sebelumnya, yaitu mengenai kelipatan persekutuan terkecil, dan yang kedua ada faktor persekutuan terbesar. Mungkin bisa dipelajari lebih dulu agar besok waktu saya menyampaikan materi bisa mudah memahaminya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.